Berjumpa lagi dengan saya Mami Dewi dan Baby Jefflin. Di video kali ini saya mau membahas tentang pentingnya mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita. Nah, sebelum saya membahasnya, jangan lupa subscribe, like, and share agar Mami Dewi dan Baby Jefflin lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke? Berbicara soal surat Al-Fatihah, kita sudah tidak asing lagi ya Bun, karena dalam keseharian kita sering membacakan surat Al-Fatihah di sela-sela rakaat sholat. Tanpa kita sadari, kita membacanya dalam satu hari yaitu sebanyak 17 kali. Nah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran atau ayat-ayat suci Al-Quran, maka terhitunglah dalam satu huruf yaitu satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Contoh saja kita membaca surat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim terdapat 3 huruf. Alif sendiri, Lam sendiri, Mim sendiri. Maka terhitung 3 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Bayangkan saja kalau kita hanya membaca 2 ayat saja, sudah berapa kebaikan yang kita punya. Oke. Rasulullah SAW pernah bersabda, salah dari seorang kalian apabila pulang ke rumahnya akan mendapati 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Para sahabat menjawab iya. Rasulullah SAW bersabda, salah dari seorang kalian apabila membaca surat 3 ayat dalam sholat, maka akan lebih baik dibandingkan mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk, dan besar. Jadi, Bunda tahu di sini keistimewaan surat Al-Fatihah. Pahalanya sangat besar sekali, lebih besar dari 3 unta yang hamil, besar, dan gemuk. Oke? Poin pentingnya di sini adalah jangan pernah rela atau merelakan buah hati kita diajarkan surat Al-Fatihah kepada guru lain. Alangkah baiknya orang tua sendiri yang mengajarkannya. Karena apa? Di sini saya akan membahasnya. Oke. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika orang sudah meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang terakhir yaitu doa anak soleh atau solehah. Nah, kenapa di sini kita penting mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita? Karena kalau kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita, saat kita proses mengajar, yaitu sudah terhitung yang namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah ketika kita sudah meninggal, maka akan tetap mengalir amalannya. Oke? Terus yang kedua, ketika anak kita membaca surat Al-Fatihah dalam setiap harinya, atau dalam sholatnya, atau dalam aktivitas sehari-harinya, maka terhitung yang namanya ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu kita mengajarkan ilmu agama kepada anak kita, seperti contoh kita mengajarkan surat Al-Fatihah, maka insya Allah anak kita termasuk anak soleh atau solehah. Jadi ada 3 amalan yang didapat dari surat Al-Fatihah. Bayangkan saja, surat Al-Fatihah dibaca dalam satu hari, yaitu ada 17 kali. Sudah berapa amalan yang sudah kita dapat? Nah, di sini bagaimana cara kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita? Kalau Jefflin sendiri saya ajarkan dari kecil, karena kalau dari kecil akan lebih gampang ditangkap. Saya mengajarkannya setiap menjelang tidur, karena setiap tidur saya sering membacakan surat Al-Fatihah kepada Jefflin. Karena apa? Karena saat menjelang tidur itu adalah memori yang mudah ditangkap. Atau Bunda bisa membacakannya atau mengajarkannya setiap saat sedang santai. Oke? Kurang lebih seperti itu.
Jadi, menurut Bunda, gimana? Relakah anak kita diajarkan surat Al-Fatihah kepada guru lain? Jadilah ibu yang cerdas. Oke? Oke, itu pembahasan dari saya, ilmu yang pernah saya dapat dari pesantren. Semoga bermanfaat pada Bunda. Ditunggu video selanjutnya, Bang. Assalamualaikum.